anak kita untuk hidup konsumtif. Yo, iyo yo. Cocok iya jeung urang yo. Terangsang dia untuk konsumtif. Dihadapkan kepada kenyataan. Suasana ekonomi enggak menunjang. Orang tua lemah ekonominya. Dia lihat sekelilingnya, ternyata yang lain juga begitu. Banyak teman senasib, kumpul. Disingkirkan rasa malu. Akhirnya tukang bajai ditodong. Qillatul haya, sedikit rasa malu. Kalau sedikit rasa malu, dia tidak terhalang lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Dan itu berarti menghancurkan amal-amal yang lain. Sebab itu budaya malu ini sangat penting. Coba kalau dia hinggap di hati seorang pejabat. Pejabat yang punya rasa malu, Masya Allah, membawa manfaat yang besar buat rakyatnya. Contoh saja ya, di Jepang itu ada Perdana Menteri Hosokawa, saudara-saudara dengar. Baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Dia dijuluki Mr. Clean, Mr. Bersih. Diisukan terlibat skandal, cuma 4-6 miliar rupiah. Itu pun buat kampanye kemenangan partainya. Diisukan begitu rupa, malu Hosokawa. Malu mengundurkan diri, baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Mundur, malu. Padahal Hosokawa nggak kenal ketuhanan yang Maha Esa. Nggak kenal. Tapi budaya malunya luar biasa. Nah kalau sudah pejabat nggak punya malu, habis. Kan sekarang umpamanya nih, ada impres desa tertinggal, disunatin. Sampai marah betul itu Bapak, para pimpinan negara kita itu. Tidak ada maaf bagi pejabat yang nyunatin IDT. Kenapa? Kan tipis rasa malu. Turun dari atas, sunatin. Turun ke bawah, sunatin. Turun ke bawah, sunatin lagi. Nyampe bawah, tetelan doang dikit banget. Kebanyakan tukang sunat, saudara-saudara. Budaya malu yang nipis. Orang kaya kalau punya budaya malu, bawa rahmat bagi lingkungannya. Ulama kalau punya rasa malu, nggak jual ayat menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bagaimana Kiai? Haram karena belum dapat bagian. Begitu dapat jatah, haram dikit dah. Kiamat umat kalau sudah kayak begitu. Budaya malu di segala strata sekarang ini menipis. Dan itu tentu berangkat dari kualitas keimanan. Ini yang perlu dipompa ke permukaan. Dan dilematis memang sering terjadi. Satu contoh, pada satu sisi kita menggalakkan proyek pariwisata. It's okay, kita perlu devisa. Tapi pada sisi lain kita harus menjaga nilai-nilai luhur dari budaya bangsa kita. Jangan sampai kemasukan wisata mancanegara, lalu budaya mereka yang tidak sesuai juga ikut kita serap. Bule masuk ke Indonesia, pakaian seenaknya, dia mau udah pantas aja udah. Perempuan ayab-ayaban ke pasar pakai kutang doang, bule pantas aja. Bocah kita ayab-ayaban ke pasar pakai kaos kutang, perempuan mana panok melulu. Menipisnya budaya malu. Ada standar bahwa mode hal kedua. Merek apalagi. Yang pertama itu menutup aurat. Dari sisi berpakaian saja. Kalau anak-anak kita diracuni oleh yang namanya mode, diracuni oleh yang namanya merek, dia akan terbuai hidup dalam alam kepalsuan. Sekarang ini hidung pesek bisa dibikin mancung. Kulit keriput jadi kenceng. Operasi plastik. Pada sisi lain pengaruh duit juga luar biasa. Di aki-aki keriput kalau habis gusuran kenceng lagi. Pasaran keras lagi. Oleh sebab itu budaya malu ini perlu kita kembangkan. Supaya di semua strata sosial memiliki budaya yang namanya malu. Sederhana memang, tapi tidak semudah mengucapkannya. Sampai-sampai dijadikan taruhan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman.
Dan malu yang tertinggi, kalau sudah punya malu kepada Allah, itu puncak. Puncaknya di situ. Kalau cuma malu sama mertua, ngaling aja dikit, dia kagak tahu deh. Kalau cuma malu kepada petugas keamanan, terlalu banyak tempat yang mereka nggak lihat. Tapi kalau sudah budaya malu kepada Allah, tidak sejengkal tanah pun terhalang dari pengetahuan Allah. Ini nantinya juga punya pengaruh sosial. Sosial kontrol sekarang juga sudah renggang. Dulu kalau ada hal yang dianggap aib, satu kampung tahu. Malunya selebar awak. Sekarang budaya hidup sudah individualis. Tetangga mau apa kayak cuek aja udah. Akhirnya orang anteng lah, nggak apa-apa ini dah, tenang aja dah, besok begitu aja lagi. Sosial kontrol juga sudah agak renggang sekarang ini. Kalau dulu orang punya rasa sosial kontrol yang begitu dekat. Oleh sebab itu, budaya malu merupakan bagian daripada iman. Orang yang sedikit rasa malunya bisa lepas kontrol. Kalau dia sudah lepas kontrol, dia bisa melakukan hal-hal yang merusak amal perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya juga mengajak, mari kita tumbuh kembangkan budaya malu ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kelima, yang bisa menghancurkan amal kita, watulul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angannya. Hidup dalam bayangan. Kakinya tercabut dari alam realitas. Mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan cepat-cepat dilepas. Akhirnya burung di tangan terlepas, punai juga tidak datang. Terlalu panjang angan-angan. Hidup cuma nunggu keajaiban. Yang diwiridin jikalau. Orang sudah kemana-mana dia masih anteng. Jikalau andai kata umpama misalnya. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan. Ada orang yang cuma sujud saja rezekinya mengalir. Ada. Ada orang yang cuma munajat di keheningan malam. Rezekinya mengucur. Ada. Tapi kan bukan kelas kita. Itu kelas antara dia dengan Allah, tidak ada jarak lagi. Orang-orang yang batinnya bersih. Doanya didengar. Permohonannya dikabulkan. Permintaannya. Kalau kita bisa bayang cuma nadah doang, nggak mau usaha, paling banter orang undang tahlil kita. Sebesek campur geretan udah. Kita ini tahap yang bekerja, berusaha, berdoa, tawakal. Pernah dalam satu sholat Jumat Rasulullah di masjid, ada seorang sahabat Badui datang dari pedalaman mau sholat Jumat, turun dari onta cepat-cepat masuk ke masjid. Ditegur oleh Rasul, ontamu sudah kamu ikat? Belum ya Rasul. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Marah Rasul. Keluar, ikat ontamu, masuk lagi ke masjid, baru tawakal. Sederhana sekali, tapi inilah gambaran kehidupan. Ikat ontamu baik-baik, baru tawakal. Kalau nggak diikat, udah tawakal, terus hilang, tawakalnya salah. Sudah diikat rapi-rapi, masih hilang juga. Nah, tawakalnya benar. Sudah usaha, sudah ikhtiar. Toh hilang juga. Gambarannya sederhana. Ikat ontamu baik-baik, lalu masuk ke masjid, barulah engkau bertawakal. Jangan onta dibiarin keliaran, lalu tawakal. Tawakalnya yang salah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita wajib berusaha, tapi tidak wajib untuk berhasil. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Berusahalah sebagaimana harusnya di satu sisi, tapi minta tolonglah kepada Allah di sisi lain. Ada keseimbangan. Orang yang terlalu panjang angan-angannya biasanya malas bekerja. Terangsang ngejar kerjaan yang gede, yang kecil kagak dikerjain. Akhirnya yang kecil lewat, yang gede kagak datang. Padahal rezeki itu kan yang penting mudawamahnya ya, rutinnya.
Biar banyak, tapi begitu sekali datang banyak, begitu stop 10 tahun kagak datang terus. Sengsara juga. Yang penting mudawamah, continue-nya itu. Biarin duit si banyak, asal rutin aja. Gak apa-apa. Tulul amal, terlalu panjang angan-angan. Hidup di alam bayangan. Terlepas kaki dari akar kenyataan. Hidup ini kan kenyataan, harus dihadapi secara nyata. Islam ini agama yang wajar, hiduplah secara wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Artinya apa? Kalau memang kita cangkir, lalu minta air seember, kan lebihnya mubazir. Cangkir, minta air diisiin seember. Buat apa lebihnya? Bukan makom kita. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Siapa sih kita ini? Jangan ibadah baru ala kadarnya, sikap udah kayak wali. Iyalah kalau wali cuma sujud, permohonannya makbul. Kenapa? Dia dengan Allah itu nggak ada jarak. Kita